Memori merupakan bagian dalam komputer tempat menyimpan data dan program. Karakteristik dari memori itu sendiri meliputi kecepatan akses, kapasitas penyimpan, dan harga. Biasanya, kapasitas memori dinyatakan dalam satuan byte. 1 byte merupakan terdiri dari 8 sampai 32 bit bilangan biner atau banyaknya bilangan biner 0 atau 1 yang mampu disimpan dalam satu kotak memori. Next. Hierarki memori. Hierarki memori dapat digambarkan menyerupai gambar Dimas. Yang bagian teratas itu input memori meliputi main memory, register, dan cache memory. Hierarki memori dapat digambarkan menyerupai Dimas. Bagian teratas yaitu onboard memory meliputi register, cache, dan main memory. Sedangkan bagian yang kedua yaitu onboard storage meliputi magnetic disk, CD-ROM, CD-RW, dan DVD-RW. Sedangkan bagian yang terbawah yaitu offline storage meliputi magnetic tape. Semakin bawah tingkat hierarki, maka kemampuan dari memori tersebut semakin rendah. Klasifikasi memori. Klasifikasi memori terdiri dari dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal, memori yang bisa diakses langsung oleh prosesor tapi terletak di luar prosesor itu sendiri. Sedangkan memori eksternal dapat diakses melalui prosesor tapi melalui device input dan output. Internal memory terdiri dari register, cache memory, dan main memory. Main memory sendiri pada sesi ini kami akan membahas RAM atau random access memory dan ROM, read only memory. Sedangkan untuk memori eksternal kami akan membahas masalah magnetic disk dan optical disk. Demikian. RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan instruksi program. Perbedaan dengan tape magnetik atau disk yang mengakses data secara berurutan. Isi dari RAM dapat diakses secara random atau tidak mengacu kepada pengaturan letak data. Data yang di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau catu daya yang terhubung kepadanya dicabut. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, input storage, yaitu berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Yang kedua, program storage, bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga, working storage, merupakan bagian dari memori yang bertugas menyimpan dan yang akan diolah dan hasil pengolahannya. 4. Output storage, berfungsi untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan di perangkat output. Perkembangan RAM. Pada saat ini, RAM memiliki perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan komputer, mulai dari bentuk, model, dan kapasitas dari RAM tersebut. Berikut ini adalah perkembangan RAM sampai saat ini. Yang pertama, SDRAM, mempunyai pin 168 dan terdapat 2 celah di bagian kakinya yang digunakan untuk komputer Pentium 1 dan Pentium 4 sampai Pentium 4. Model lama RAM jenis ini sudah sangat jarang ditemukan lagi karena sudah diganti dengan model RAM yang lebih baru. Yang kedua, Rambus RAM. RAM yang digunakan untuk komputer Pentium 4 yang sudah memiliki fasilitas 2 channel. 3. Cyberlink DRAM. RAM yang mempunyai bandwidth maksimum
1600 MB per sekon dan mempunyai kecepatan 200 MHz. 4. DDR dan DDR2 RAM. RAM yang mempunyai jumlah pin 183 dan hanya terdapat celah pada bagian kakinya dan mempunyai kecepatan transfer 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan SDRAM. Yang kelima, DDR3 RAM. RAM generasi terbaru setelah DDR2 yang memiliki kecepatan lebih dibandingkan dengan jenis DDR sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari memori DDR RAM DDR3. Selanjutnya yaitu ROM. ROM adalah tempat penyimpanan yang memuat instruksi atau data yang dapat dibaca akan tetapi tidak dapat ditulis. ROM hanya dapat dibaca sehingga program tidak dapat mengisi sesuatu apapun di dalam ROM. Jenis ROM ada beberapa, yaitu yang pertama programmable ROM yang digunakan bila jumlahnya tidak terlalu besar dan memori memuat data khusus. PROM ini hanya dapat ditulis satu kali dan datanya tidak dapat dihapus. PROM lebih fleksibel daripada ROM. Contoh aplikasinya yaitu BIOS. Yang kedua, erasable ROM atau EPROM. Data ditulis sesudah script dibuat. Proses baca dapat ditulis secara elektrik. Data dapat dihapus dan ditulis berulang-ulang dengan radiasi ultraviolet. Data dihapus dapat dalam suatu chip atau semua data dapat dihapus. Yang pasti EPROM ini lebih mahal daripada PROM. Contoh aplikasi sama saja dengan yang pertama tadi, yaitu aplikasinya BIOS. Dan selanjutnya yaitu electrically EPROM. Yang data dapat ditulis dan dihapus kapan saja secara elektrik. Data tidak perlu dihapus terlebih dahulu. Data dihapus dalam satuan byte. Contohnya BIOS. Yang terakhir adalah flash memory. Memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, radio mobil, dan lain sebagainya. Memerlukan kepres dan dengan daya yang sangat kecil. Baiklah, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang magnetic disk. Magnetic disk terbuat dari satu atau lebih piringan yang bentuknya seperti piringan hitam yang terbuat dari metal atau dari plastik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan magnet. Magnetic disk terbagi menjadi floppy disk, yaitu magnetic disk yang terbuat dari plastik dan terdiri dari satu piringan saja. Kemudian hard disk. Hard disk yaitu magnetic disk yang terbuat dari metal dan terdiri dari banyak piringan. Di magnetic disk terdapat bagian-bagian, yaitu track. Track yaitu setiap head atau side dibagi menjadi lingkaran-lingkaran konsentris, itulah namanya track. Kemudian silinder. Silinder seperti yang kita tahu berbentuk seperti silinder, kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada. Kemudian sektor. Suatu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil. Magnetic disk berformat track disk Winchester. 30 sektor per track, panjangnya tetap 600 byte per sektor. Satu sektor menampung 512 byte data ditambah informasi kontrol yang berguna bagi disk controller. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang optical disk dan teknologi dari optical memory. Seperti contohnya CD, DVD, Blu-ray.
CD atau compact disk, kelebihan dari CD yaitu data-data yang terdapat dalamnya tidak dapat dihapus, menyimpan informasi audio yang telah digitalisasi, dan CD-ROM sama dengan CD, yaitu tidak dapat dihapus dan menyimpan data komputer. Perbedaan dari CD-ROM dan magnetic disk, kelebihannya itu kapasitas penyimpanan informasinya jauh lebih besar dibandingkan disk magnetik, dapat diperbanyak dengan harga murah. Dan ketiga, dapat dipindah sebagian besar disk magnetik tidak dapat dipindah-pindahkan. Dan kekurangan dari CD-ROM yaitu CD-ROM hanya dapat dibaca saja atau bersifat read only. Dan CD-ROM memiliki waktu akses yang lebih lama dibandingkan waktu akses dari disk drive magnetik. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar, yaitu 7 atau 8 kali kapasitas CD. Nah, bermacam-macam DVD, yaitu ada DVD-R, DVD-RAM, dan DVD-RW. Perbedaannya itu, kalau DVD-R, yaitu hanya sekali penulisan. Nah, kita tidak dapat berulang-ulang kali. Selanjutnya itu DVD-RW. Beda dengan DVD-R tadi, kalau DVD-RW dapat ditulis atau di copy atau digunakan berulang kali. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. Memori juga mempunyai bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam sebuah CPU. Sebagian komputer memiliki hierarki memori yang terdiri dari 3 level, yaitu pertama, physical register yang ada pada CPU. Letaknya berada pada level paling atas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua yaitu primary memory atau yang disebut dengan memori internal, berada pada level tengah. Contohnya seperti RAM. Sifatnya adalah volatil. Maksudnya adalah informasinya bisa hilang ketika komputer dimatikan. Yang kedua adalah yang terakhir, memori eksternal. Memori eksternal berada pada level paling bawah. Contohnya seperti disk, hard disk, dan lain sebagainya. Sifatnya memiliki informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan, atau dengan kata lain non volatil. Memori internal dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, data yang tersimpan di dalam memori utama dapat berupa program. Memori bisa terbagi menjadi 2 macam, yaitu RAM dan ROM. Ada lagi bagian-bagiannya seperti memori yang disebut cache memory, DRAM, SDRAM, dan lain-lain. Memori eksternal atau yang sering kita sebut dengan memori sekunder, pada perangkat penyimpanan massal untuk menyimpan data secara permanen. Memori eksternal mempunyai 2 tujuan utama, yaitu sebagai tempat penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori yang lebih murah yang berkapasitas lebih tinggi. Berdasarkan karakteristiknya, memori eksternal dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu magnetic disk dan optical disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya adalah floppy disk dan hard disk. Sedangkan untuk optical disk terbuat dari bahan-bahan optik dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya adalah CD dan DVD. Oke, demikianlah video pembelajaran dari kami, kiranya dapat menjadi referensi buat yang telah membacanya. Sekian dan terima kasih.